Halo semuanya, perkenalkan nama saya Florentina Snai. Saya biasa dipanggil Enti. Saya dari Prodi Akuntansi semester 1 pagi dan saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat dalam karya ilmiah. Akan tetapi sebelum saya masuk dalam penjelasan tersebut, di sini saya akan menjelaskan kembali bahwa karya ilmiah itu adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta. Berdasarkan data dan fakta yang ada itu, kita bisa lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, melakukan observasi. Yang kedua, melakukan eksperimen. Dan yang ketiga itu adalah kajian pustaka. Jadi, seperti apa tujuan dari karya ilmiah itu dibuat? Teman-teman, tujuan dari karya ilmiah itu dibuat agar pembaca lebih mudah memahami meskipun mereka tidak berada dalam situasi atau pada saat karya ilmiah itu dibuat. Sekarang kita masuk dalam bagian-bagian yang terdapat dalam karya ilmiah. Bagian-bagian yang terdapat dalam karya ilmiah itu ada 2. Yang pertama bagian pelengkap, yang kedua itu bagian inti. Nah, yang termasuk dalam bagian pelengkap di sini itu ada yang pertama halaman, yang kedua itu ada judul, yang ketiga daftar isi, yang keempat kata pengantar, yang kelima persembahan, yang keenam lembar pengesahan, dan yang terakhir itu adalah abstrak. Kemudian yang menjadi bagian intinya itu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, yang ketiga ada metode dan teknik analisis data, keempat itu ada hasil penelitian, yang kelima penutup, dan yang keenam itu adalah bagian penutup. Nah, yang termasuk dalam pendahuluan di sini itu ada yang pertama latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini membahas tentang apa alasan penelitian itu perlu dilakukan dan mengapa penulis tertarik dengan objek yang mereka teliti. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini itu berkaitan dengan kalimat tanya. Kalimat tanya yang disampaikan hendaknya bisa dijawab dan keberhasilannya itu dapat diukur dengan mudah. Ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu biasanya berisi tentang jawaban dari pertanyaan yang disampaikan pada rumusan masalah. Yang keempat itu ada manfaat penelitian. Pada bagian ini disampaikan seperti apa manfaat setelah kita melakukan penelitian tersebut. Bagian pelengkap yang kedua itu ada kajian pustaka. Dalam sebuah penelitian tentunya harus dilandasi dengan teori-teori yang sangat kuat agar penulis lebih mudah menyusun atau membuat tulisan. Yang ketiga itu ada metode dan analisis data. Dalam menentukan metode dan menganalisis data itu juga merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian. Yang keempat itu ada hasil penelitian. Hasil penelitian merupakan intisari dari keseluruhan kegiatan penelitian itu dilakukan. Yang kelima itu ada penutup. Penutup biasanya berisi tentang kesimpulan dan saran. Nah, dalam menyampaikan kesimpulan dan saran harusnya disampaikan secara lugas, sederhana, dan singkat agar pembaca lebih mudah memahami isi dari karya ilmiah yang dibuat. Yang terakhir itu ada bagian penutup. Nah, dalam bagian penutup ini ada yang namanya daftar pustaka. Untuk apa daftar pustaka itu dibuat? Itu dijadikan sebagai referensi pendukung dalam pembuatan karya ilmiah. Sekian dan terima kasih. Saya Florentina Snai ingin menyampaikan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam semangat.